Saudara ahli hukum pidana yang dihadirkan penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Mahrus Ali menyebutkan kasus kekerasan seksual biasanya terjadi di ruang privat sehingga minim saksi. Meski tidak ada visum karena faktor keengganan korban melapor, menurut ahli Mahrus Ali bukan berarti tidak ada kekerasan seksual. Saya ngajar mata kuliah victimologi yang mulia, saya nulis buku tentang itu, saya nggak bawa itu kan. Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, dalam perspektif victimologi, pertama, itu seringkali terjadi di ruang-ruang private. Sehingga apa? Pasti minim buktinya. Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa adalah apa? Visum. Saya membaca banyak tulisan, visum. Tetapi, kalau visum tidak ada di mana? Nah, pertanyaan saya begini, visum tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadapi jaksa untuk membuktikan, tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan. Dan jangan disimpulkan bahwa kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan. Kenapa? Karena begini yang mulia, dalam perspektif victimologi, korban kekerasan seksual itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor. Banyak faktor. Satu, riset saya menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual ketika melapor, dia akan mengalami yang namanya viktimisasi sekunder. Apa? Perlakuan yang tidak senonoh, tidak enak dari banyak aktor. Dari sistem peradilan pidana misalnya. Makanya salah satu contoh, mohon maaf, saya agak vulgar. Dalam kasus perkosaan misalnya, seringkali ditanyakan, saudara itu berapa kali diperkosa? 5 kali, Pak. Kalau 5 kali, itu bukan perkosaan. Yang pertama, perkosaan, tapi yang kedua, yang kelima suka sama suka. Saudara menikmati nggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjadikan korban menjadi korban kedua kali karena pertanyaan yang tidak ramah. Maka kenapa muncul Perma yang mulia 2016 itu ya, tentang perlakuan yang baik terhadap perempuan. Nah, faktor yang lain, ada banyak faktor kenapa kemudian korban itu justru tidak melapor. Faktor yang apa? Budaya patriarkal. Di negara-negara berkembang, riset saya menunjukkan bahwa budaya patriarkal, bahwa yang berkuasa laki-laki, perempuan itu selalu menjadi nomor 2. Makanya kasus yang di Jawa Timur, ketika ada seorang bapak ya memperkosa anaknya sampai anaknya melahirkan, ketika terungkap di persidangan, itu salah satu alasan mengapa dia tidak berani melapor, karena keluarganya yang melarang melapor. Kenapa? Dianggap itu adalah aib. Saudara ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani menyebut keterangan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya dinilai kredibel. Lalu benarkah demikian? Kita akan bahas dengan ahli psikologi forensik, ada Reni Kusumowardani, dan juga ada pembela hak perempuan Ratna Bataramunti, serta ada juga dari keluarga kuasa hukum keluarga Yosua, Mansur Febrian, telah bergabung bersama kami. Kita sapa dulu Pak Mansur. Selamat malam Pak Mansur. Selamat malam, Kak. Pak Mansur, tadi dalam sidang yang menghadirkan ahli yang kuasa hukum dari Ferdy Sambo menyatakan biasanya dugaan kekerasan seksual ini dilakukan di ruang privat dan minim saksi. Tanggapan Anda seperti apa? Betul sekali apa yang disampaikan oleh ahli tadi, bahwa kejadian pelecehan seksual itu tidak serta-merta di tempat di mana orang berlalu lalang. Biasanya ada tempat sepi yang memang itu betul-betul mengamankan dirinya. Ini sangat tidak logis sekali ketika akan melakukan pelecehan seksual, tapi di tempat di mana relasi kuasanya itu lebih besar daripada yang diduga korban ini. Kami dari awal sangat menolak dugaan tersebut karena tidak ada bukti satupun yang disampaikan kepada kami ataupun kepada peradilan ini, begitu. Jadi apa yang harus kami percaya? Sedangkan waktu itu ada saksi yang tadinya akan menjadi saksi kunci seperti Susi dan juga Kuat, ternyata mereka juga tidak tahu kan seperti itu. Lalu digaungkan lagi ke kasus perkosaan. Nah, kalau memang ada kasus perkosaan, mana visum et repertumnya? Bukan kami tidak mempercayai yang diduga menjadi korban pelaku tindak pidana kekerasan seksual ya, tapi karena kita melihat relasi kuasanya, posisi daripada Ibu PC ini kan sangat tinggi sekali dibandingkan daripada anak klien kami. Anak klien kami sudah tidak bisa membela dirinya. Jadi kamilah dengan keluarga yang membela, mana bukti real, mana bukti konkretnya.
Kalaupun memang tadi ahli menyatakan tidak berarti tidak ada pelecehan kan seperti itu. Nah, apakah keterangan saksi ini sudah bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, kemudian juga bersesuaian dengan alat bukti yang lain, begitu? Tadi juga disebutkan memang tidak ada visum karena memang mungkin keengganan untuk melaporkan juga soal dugaan kekerasan seksual. Tanggapan Anda seperti apa? Padahal memang bukti yang penting adalah soal visum karena memang tidak ada keterangan saksi yang menguatkan. Baik, kalau memang dipaksakan tidak akan ada bukti visum et repertum, kita harus percaya kepada siapa? Apakah hanya keterangan terdakwa? Kalau memang begitu kita fairness saja, kita buka semua CCTV-nya. Tidak mungkin di rumah seorang jenderal bintang 2 ini tidak dipasang dari semua lini itu CCTV, pasti ada. Di VR-nya mana? Itu harus terbuka semua. Kemarin juga saya agak kecewa ketika saksi hanya menerangkan CCTV itu potongan-potongannya saja hanya beberapa menit begitu. Itu tidak holistik, tidak menyeluruh. Dan apakah sekarang juga akan diulang kembali ketika tidak ada saksi sama sekali, tidak ada bukti yang real dalam hal ini bukti visum, bukti kekerasan segala macam. Kita harus percaya. Oke lah, kita melihat orang awam mungkin dia tidak berani karena ada tekanan dari keluarga, tekanan mungkin dari kawan-kawan atau bagaimana. Tapi kalau melihat porsi relasi kuasa ini sangat mustahil sekali. Mhm. Gitu, Mbak.